apa yang disampaikan oleh si Kainama. Kalau kalian memelintir ayat Alkitab, maka kami akan menyerang balik. Si Munsir, siapa lagi? Si Nababan, siapa lagi? Si Taslim, semua kerja. Pakai jilbab dari dulu, dari kitab tertua di muka bumi ini. Pintar kau sedikit ya, Kainama ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Saya berharap si Kainama juga masuk ini. Hanya Islam. Hanya Islam. Maka itu kalau mau dekat, cepat bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, antum biasanya berbahasa Arab, itu lebih cepat bisa masuk ke bahasa Ibrani. Ya. Insya Allah. Tentang seorang mualaf pertama, orang bule, orang Roma, orang Itali. Ini nipu betul nih. Anu telah ditakuti karena jadi diblok. Sekarang aku mau diskusi. Sama Pak Bom Al-Tibatabiyah. Ayo diskusi topik dengan si Anu. Siapa yang berani? Pak Anu, kalau Pak Anu tidak bisa menjaga diskusi, saya mohon maaf harus tegas ya. Saya keluarkan, saya kick. Pertanyaannya nggak berpendidikan. Enggak, saya bukan nggak pendidikan. Aduh, Anu, kamu diem. Orang-orang kayak gini biar si Anu yang layanin semua. Ayo, diskusi Nabi YouTube bersujud orang Muslim tuh Yesus tuh. Sudah, sabar dulu. Silakan bantah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Baik saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video ya, yang mana kembali si Ucup Manuk Buluh merasa panas dingin melihat ceramah Ustadz Kainama ya, yang membongkar kontradiksi di dalam Bible serta meluruskan ajaran Yesus yang terdapat di dalam Bible. Nah, ini menjadi suatu ancaman atau menjadi suatu ketakutan bagi si Ucup dan kroninya ya, karena tentunya ini akan berhubungan dengan mata pencahariannya, karena tentunya apabila banyak orang Kristen yang masuk Islam menjadi mu'alaf, tentulah akan berpengaruh ke kehidupannya. Nah, dan ditambah lagi karena para murtadin odong-odong yang ditampilkan selama ini sudah kita ketahui bahwa itu benar adalah rekayasa ya, dan mereka dibayar untuk bisa tampil memberikan kesaksian, sehingga sekarang tidak ada lagi murtadin odong-odong yang mau tampil ya, sehingga si Ucup ini menyerang para ustadz, khususnya ustadz yang dahulunya beragama Kristen ya. Nah, kemudian ada juga Pak Anu akidah Islam dan saudara Sal ya, di dalam diskusi dengan beberapa orang termasuk si Cornelius, si Bom dan lain-lainnya, juga si Jablay, masih membahas topik yang sama ya, dan kita nanti akan dengarkan secara lengkap. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Juga kita dukung juga channel-channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam. Apa yang disampaikan oleh si Kainama. Banyak cara, banyak. Sambung. Imamat diganti 1 Korintus, lalu kita masuk ke intinya. Nanti terserah kalau ada tanya jawab atau enggak. Imamatnya diganti, Ustaz. 1 Korintus 11:6 tampilkan.
Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pakai jilbab dari dulu, dari kitab tertua di muka bumi ini. Coba klik bahasa Inggrisnya, Ustaz. Sebetulnya bukan digunting rambutnya, melainkan for if a woman will not cover her head, she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her hair shave. Perhatikan kata ini, shave, bukan cut, shave, cukur sampai gundul. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi gundul. Kenapa kok kamu ambil Alkitab? Kenapa kamu tidak ceramahkan Al-Quranmu? Oke, dari sini kita tahu ya, bahwa Alkitab itu memang sangat menarik, karena kisahnya adalah kebenaran. Makanya semua mata tertuju kepada Alkitab. Semua mata tertuju kepada Alkitab. Ya, bahkan setan sangat-sangat tajam melihat Alkitab itu untuk apa? Dengan tujuan untuk memelintir dan menyesatkan ayat-ayat itu. Ini yang kita akan ulas. Nah, pembahasan di situ yang dia ambil adalah 1 Korintus. Ya, dikatakan bahwa tadi dia bilang perempuan harus menudungi kepalanya. Memang ayat itu ada di dalam Alkitab. 1 Korintus 11 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nah, ini kan orang cocokmologi. Otaknya yang tidak lurus, pemikirannya yang tidak lurus seperti kebenaran itu, karena memang seperti saya bilang di awal, mereka ini antikris, anti kepada kebenaran, tapi mereka mencoba menerjemahkan. Mana bisa kebenaran itu keluar? Pasti yang keluar itu kalau seorang yang anti kepada sesuatu, pasti yang keluar itu beritanya miring, tidak sama seperti apa yang terjadi, apa yang tertulis di dalam firman. Kalau kepala rambut ditutup, semakin sering ditutup, maka makin bau kepala itu. Bukan itu maksudnya. Ya. Apapun yang namanya daging kalau ditutup, dibungkus itu semakin hari semakin bau. Kalau kalian mau berjilbab itu urusan kalian. Jangan kalian kait-kaitkan dengan kebenaran, dengan Alkitab itu sendiri. Wanita itu sangat baik kalau mereka itu menudungi, artinya kepalanya itu rambutnya jangan dicukur. Seperti kayak laki-laki. Nah, kalau laki-laki harus dicukur karena laki-laki itu menyinarkan kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Kalau perempuan menyinarkan kemuliaan daripada laki-laki. Ya, pintar kau sedikit ya, kayak nama ya. Nah, yang pertama yang perlu saya komentari adalah si Ucup Manuk Bulu ini mempertanyakan kenapa Ustadz Kainama ya membahas Bibel. Sudah sangat jelas ya bahwa alasannya Ustadz Kainama dahulunya adalah beragama Kristen dan orang yang benar-benar mempelajari Bibel itu sendiri dan juga mempelajari Al-Quran, dan tentunya beliau sudah mengetahui bahwa Bibel tersebut memang banyak kesalahan dan umatnya pun menjalankan keimanannya, kepercayaannya tidak sesuai dengan isi Bibel tersebut. Nah, tadi yang dibahas adalah masalah jilbab ya, karena perempuan kalau di dalam Islam kita sudah tahu diwajibkan untuk menutupi aurat, terutama di bagian kepala untuk wanita ya. Dan ternyata berdasarkan hasil yang ditemukan oleh Ustadz Kainama, juga di dalam Bibel terdapat perintah untuk menutup kepala tersebut, seperti halnya di 1 Korintus 6 ayat 11 ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya ya. Jadi artinya di sini
Kalau tidak mau tutup kepala, ya dicukur rambutnya. Nah, kalau malu mencukur rambut, maka harus ditutup. Nah, kemudian diperkuat lagi di ayat 13-nya bahwa pertimbangkanlah sendiri, patutkah seorang perempuan, seorang wanita, seorang wedok ya bahasa Jawanya, ketika berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung atau tidak tertutup. Nah, apakah umat Kristen sudah melakukan hal ini? Tentunya saja tidak ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ustadz Kainama itu sangat jelas, dan ini merupakan fakta ya, baik yang terdapat di dalam ajaran Islam dan di dalam Bible sendiri juga ada ayat yang menyatakan harus menutup kepala. Jadi si Om Ucup ini sebenarnya ketakutan dan merasa cemas karena para mu'alaf yang satu persatu membongkar kebohongan Bible tersebut ya, dan akhirnya akan menjauhkan perpuluhan dari si Ucup. Ya, kalau tidak mau diserang balik kayak begini, jangan kutak-kutik ayat Alkitab. Ceramahkan, katanya kau kan sudah pindah ke Islam kan? Ceramahkanlah Islammu, agamamu, Al-Quranmu, ceramahkan Muhammadmu. Sampai sekarang kalau ada orang, walaupun dia sudah punya suami, dia sok-sok lepas, dia nggak boleh masuk Yerusalem. Tembok itu. Yerusalem. Masuk situ walaupun turis, harus pakai kerudung. Kalau nggak dibotakin, lalu digores luka, lalu diusir dari situ. Dibikin garis. Karena dia telah menghina Tuhan. Jadi harus pakai jilbab. Laki-laki di hitan, tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum minuman haram, ya, menyembah Tuhan yang namanya Allah, lepas alas kaki, berwudu, sholat. Agamanya apa? Naik ke atas lalu kita tutup dengan 3 ayat. Klik cepat Ustadz. Afwan, jangan marah Ustadz ya. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini apa? Wah, kelewatan. Naik lagi dikit-dikit. Naik lagi dikit-dikit. Up. Ini Lukas 2. 21. 21 tampilkan. Dah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama. Tidak ada yang lain selain kebenaran yang sempurna. Bahkan Yesus ikut disunat. Bahkan Yesus tidak makan bagong. Yesus tidak. Dia katakan Tuhan Yesus disunat. Sunat itu dimulai di dalam Alkitab, Kainama. Islam, Muhammad itu belakangan, cuman mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Jadi sebetulnya yang ikut kekristenan, yang ikut Alkitab itu siapa? Al-Quran itu kan baru muncul 600 tahun kemudian. Muhammad itu kan baru muncul 600 tahun kemudian sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Sunat itu sebelum Tuhan Yesus lahir, 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dari. Cuk. Santai aja, kenapa? Anda seperti ketakutan dan kecemasan ya ketika Ustadz Kainama mempreteli dan membahas ayat-ayat di dalam Bible Anda, yang mana Yesus itu sendiri bersujud kepada Allah ya, dan yang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus tersebut adalah umat Muslim. Nah, kemudian juga Yesus tersebut bersunat. Nah, Anda kepedean karena ketidaktahuan Anda atau kedangkalan ilmu Anda ya. Anda katakan bahwa Islam yang meniru Bible, ini suatu pernyataan yang sangat konyol sekali ya. Dan sekaligus ini adalah tamparan untuk Anda sendiri, karena umat Kristen aja tidak melakukan sunat seperti yang ada tertulis di dalam Bible tersebut. Malahan umat Muslim yang
mengerjakannya. Nah, soal sejarah awal dari sunat itu sendiri, Anda kepedean sekali ya mengatakan itu dari Bible. Itu adalah salah besar, karena umat Muslim dan Rasulullah memang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim lah manusia yang pertama ya, yang satu-satunya pertama sekali mencari Tuhan, mencari Allah. Nah, di tangan beliau lah akidah monoteisme, akidah tauhid itu terjadi ya. Jadi sunat tersebut sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim, dan itu merupakan milah dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi artinya di sini semakin jelas bahwa Islamlah yang ajaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim ya. Berbeda dengan Kristen yang tidak ada sama sekali mengikutinya. Jadi Anda belajar lagi ya Om Ucup. Oke, kita lanjut. Minum khamar, Yesus sholat, Yesus lepas alas kaki, ya, beliau disunat. Tidak ada ajaran yang lain sejak kitab tertua di muka bumi, hanya Islam. Hanya Islam. Saya akan berikan 2 tampilan ayat tertua terakhir. Tertua. Ustadz buka Google baru. Dia bilang kitab tertua hanya Islam. Ampun deh. 2 terakhir nih. 2 terakhir sebagai pegangan. Tidak ada yang lain. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ketik Arabic Bible. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Mereka satu rumpun. Yang tadi yang tulisan kaco-kaco tuh, yang tulisan tadi kayak paku-paku toh, Hebrew, Ibrani, punya saudara bahasa namanya bahasa Aram. Bukan Arab. Aram. Pakai M. Aramea Syriak. Itu bahasa dekat. Satu keluarga. Nah, satu lagi yang ketiga yang paling bungsu. Ini satu keluarga bahasa. Arab. Pakai B. Jadi ada bahasa Hebrew, bahasa Aramea Syriak, ada bahasa Arab. Ini satu keluarga bahasa, namanya keluarga bahasa Semitik. Keluarga bahasa Semitik. Sem. Dari kata Sem. Sem itu adalah putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Sem, Ham, Yafet. Nah, kelompok keluarga Sem ini punya 3 rumpun bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Maka itu kalau mau dekat cepat bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, antum biasanya berbahasa Arab, itu lebih cepat bisa masuk ke bahasa Ibrani. Ya. Insya Allah. Kita lihat sekarang. Ini loh cocomologi yang pada akhirnya nanti menyesatkan semua umat yang dia ceramahkan. Ya. Di awal dia menyatakan kalau bahasa Ibrani tulisannya seperti kayak model-model paku seperti itu. Ini kan melecehkan ini, menghina tulisan-tulisan bahasa Ibrani. Habis itu untuk membenarkan Arabnya, tulisan yang ada di dalam Al-Quran, tulisan Arab. Nah, ini dia cocokkan ini. Ya, bahwa ada 3 bahasa Semitik, itu kan menurut kamu. Sejak kapan? Ya, kamu perlu tahu Kainama, firman itu tidak pernah dipercayakan kepada bangsa lain. Ini sah, sekali lagi ini legal, ini bukan main-main. Ada gambar yang ganteng itu, si ganteng itu. Ya, ke bawah Ustadz, ke bawah lagi, dikit lagi Ustadz. Dikit lagi, op. Ini ada tulisan ACTS. Ustadz klik yang Arabnya. Klik Arabnya. Ganti angka ini, ganti.
10. Tanda bagi, titik 2. Udah? 31. View. Saya ingin yang bisa bahasa Arab bacakan ini. Digedein bisa nggak Ustadz? Biar bisa dibaca. Jadi jangan saya yang baca. Ya, jangan saya yang baca. Digedein bisa Ada satu orang yang bisa baca huruf Arab. Oh, Ustadz nggak bisa. Saya bisa, tapi takut dibilang bohong. Misleading, membrainwashing atau delete, disalah arti. Silakan Ustadz. Nggak usah bismillah. Ini bukan Al-Quran. Baca aja. Di depan aja nggak apa-apa. Waqala. Ya, terus. Saya potong dulu sebentar ya. Ya, kenapa dia ambil bahasa Arab supaya umat yang dia ceramahkan ini kagak ngerti, gitu loh, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya dia punya penyesatan, pembohongan berjalan dengan lancar si Kainama. Kenapa kok harus ambil bahasa Arab? Kan Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pakai misleading lagi, misleading Mucuk, coba diraba keningnya ya. Rasakan apakah panas, apa dingin keningnya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Kainama ya, yang mantan Kristen, yang menguliti isi Bibel Anda ya. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Kainama itu sudah kita lihat dari tadi, semuanya berdasarkan data dan fakta dan serta dalil yang sangat jelas ya, yang tentunya bisa dinalar, diterima akal pikiran manusia yang sehat, berbeda dengan si Ucup ya. Karena tadi di awal si Ucup nih mengatakan atau mencemooh bahwa Al-Quran tersebut adalah kitab tertua menurut Ustadz Kainama. Nah, di sini menandakan bahwa si Ucup ini hanya mampu membaca yang tertulis atau yang terlihat saja, tanpa bisa mengerti atau paham yang tersirat ya. Karena walaupun tidak dinamai suatu kitab Al-Quran, yang jelas Al-Quran itu adalah wahyu, petunjuk atau hukum-hukum yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, kemudian disampaikan ke manusia, dan artinya isinya itu dikerjakan atau dilakukan oleh para Nabi terdahulu ya, mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, juga Nabi Isa, dan sampai ke Nabi Muhammad. Semuanya sama melakukan ajaran atau hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Kristen ya, yang tidak sama sekali melakukannya. Jadi si Ucup ini memang tidak paham atau masih sangat dangkal pemikirannya ya, supaya lebih banyak belajar lagi si Ucup nih. Karena ternyata Yesus itu melakukan apa yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi itulah yang namanya ajaran monoteisme atau akidah ketauhidan ya. Sangat berbeda jauh dengan umat Kristen. Oke, kita lanjut lagi. Latuka wazukirat sedekatuka amam Allah. Saudaraku, ini tulisan ini tentang seorang mu'alaf pertama. Tentang seorang mu'alaf pertama, orang bule. Orang Roma, orang Itali. Ini nipu betul nih, orang bule, orang Itali. Ampun deh kau nih Kainama. Ya. Siapa yang mu'alaf pertama? Orang ini kisah si Cornelius yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul.
Di situ Cornelius itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Namanya Cornelius, ditulis dalam bahasa Arabnya Cornelius, bukan Karni yang bukan. Nggak berani, takut saya ngomongnya. Jadi karena namanya Cornelius, ditulis bahasa Arabnya Cornelius. Ini mualaf yang pertama. Dan dia dapat info langsung dari seorang laki-laki yang namanya Jesus, Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam, Yeshua Hamasiah, Isa Hamasi itu bahwa ya Cornelius, dengar Cornelius, kau dengar Cornelius, Cornel kau dengar bahwa Cornelius sumi'ah salatuka, salatmu, salatuka wa zukirah, engkau mengingat Allah, zikir, sumi'ah, salatuka, salatmu, salatuka wa zukirah, engkau mengingat Allah, zikirmu, wa sadaqatuka, dan sodakohmu ada di hadapan amam. Amam itu bahasa Arab, artinya di depan. Amam Allah, diterima di hadapan Allah. Yesus tidak pernah ajarkan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ajarkan agama lain. Nabi Musa alaihissalam katanya agama Yahudi, tidak. Nabi Isa alaihissalam agama Kristen, tidak. Karena beliau yang bilang ada 3 yang diterima di hadapan Allah, di depan Allah. Apa? Salatuka, solatmu, zukirahmu, zikirmu, dan sodakohmu. Nah, saudaraku semuanya, kita benar-benar lucu ya kalau melihat gestur gerak-gerik tubuh si Ucup Manuk Bulu ini ketika mendengarkan penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Kainama ya. Karena satu persatu ayat-ayat di Bible yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dibongkar, kemudian ayat-ayat yang benar-benar adalah ajaran Yesus pun dikemukakan kebenarannya, dan ternyata memang Yesus tersebut melakukan berbagai macam ibadah ya yang dilakukan juga oleh umat muslim pada saat ini. Itu memang tidak terbantahkan, dan ini merupakan fakta ya, bukan cocoklogi yang dituduhkan oleh si Ucup. Karena si Ucup dari tadi kita dengarkan, setiap kali dia mencoba mengkritisi Ustadz Kainama itu tanpa dalil, tanpa fakta, dan juga data historis sejarah ya. Jadi hanya asumsi dan atas kebencian saja. Jadi sangat lemah sekali argumen si Ucup ini ketika mengomentari penjelasan dari Ustadz Kainama. Nah, si Ucup sudah seperti cacing kepanasan ya. Dan selanjutnya kita akan pendengarkan pada para koroni-koroni si Ucup ini juga diaduk-aduk oleh Bapak si Anu ya. Yang mana di video sebelumnya Bapak si Anu ini dengan gaya culunnya obrak-abrik ruang diskusi di tempatnya Ucup Manuk Bulu ini. Nah, selanjutnya kita dengarkan ya bagaimana diskusi atau debat ada saudara muslim kita Pak Anu ya, juga akidah Islam, dan saudara Sal. Nah, di sini ada juga si Cornelius, si Bom dan lainnya. Dan topik yang masih sama mereka bahas yaitu perihal tanggapan terhadap ceramah dari Ustadz Kainama. Oke, kita dengarkan. Bentar, ini ada Muslim, saya ingin naikkan dulu. Ada Pak Andi Muslim dengan Pak Tiger. Nah, sebentar teman-teman ya. Ini Pak Tiger ini akidah Islam 99. Jadi di sini yang Muslim ini Tiger akidah Islam, Pak Andi Muslim dengan Pak Syal. Jika ingin berdiskusi nanti satu persatu bergantian ya, silakan. Ya, saya mau tanya yang Muslim nih,
ke Tiger. Pertanyaan saya simple. Mau tanya di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Silakan dijawab. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya yang masalah kemarin ya, terputus ya. Masih ingat nggak? Lupa saya. Nah, pertanyaan yang semalam saya ajukan, apa? Kenapa ini kalau Yesus memang Tuhan ya, Maha segalanya, Maha kuasa, dia tidak mesti turun ke bumi menjadi manusia. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa dia harus mengampuni dosanya? Membersihkan dosa manusia, harus dia turun ke bumi? Silakan dijawab. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa manusia, maka manusia dibawa iblis ke neraka. Itu jawabannya. Tambahan jawaban, Pak, boleh? Udah saya jawab. Sekarang tinggal jawab pertanyaan saya tadi yang pertama, di mana ayatnya Muhammad bin Abdul akan menyelamatkan umatnya? Itu. Nah, gini. Nabi Muhammad SAW itu bukan juru selamat seperti Yesus. Oke. Ya, dosa itu ditanggung masing-masing sesuai apa yang diperbuatnya selama di dunia. Oke. Jadi dengan apa orang masuk surga? Dengan orang yang masuk surga mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya bisa masuk surga itu karena perbuatan amal, begitu? Bukan saja kamu nggak kenal. Pak Bom, nanti dulu Pak Bom, maaf Pak Bom. Tolong jangan dipotong ya. Ini diskusi sama-sama saya sini sama siapa? Sama Pak Kace kan? Iya. Berarti perbuatan amal yang akan menyelamatkan gitu maksudnya? Ya, bisa jadi perbuatan amal. Tapi saya gini. Ya. Kalian jangan menyamakan ya ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Karena di Islam itu tidak ada yang juru selamat. Ya. Nabi Muhammad SAW itu hanya utusan membawa kabar, kebenaran agama Islam. Nah, itu aja. Pak Andi Muslim ini Pak Anu atau bagaimana? Si Anu telah ditakuti karena jadi diblok. Sekarang aku mau diskusi. Sama Pak Bom Al-Tibatiyah. Sebentar Pak, di-mute dulu Pak, mohon maaf Pak. Dia dari di live chat sudah tidak sopan. Saya boleh ngomong? Oke, thank you. Boleh, silakan Pak Akidah, selesaikan dulu, boleh. Silakan Pak. Saya mau nanya sama Pak Kace. Ulangan pasal 20. Saya mau menambahkan pertanyaan yang pertama itu pas siapa itu? Itu kenapa katanya Yesus Tuhan harus turun ke bumi? Nah, itu jawabannya di surat As-Sajdah ayat 5, Pak. Silahkan diperiksa saja nanti setelah chatting ini. Saya juga di sini tidak bisa terlalu melihat karena redup lampunya ini. Baca Al-Quran redup. Di surat As-Sajdah ayat 5, Pak ya. Kenapa Tuhan turun ke bumi? Ayo diskusi topik dengan si Anu. Siapa yang berani? Gini, Pak Andi, yang diam dulu Pak Andi. Saya mau nanya sama Pak Aceh. Nah, ayat ini, kalau memang ayat ini bukan dari perkataan Allah, bukan dari perkataan Yesus, kenapa ayat ini dicantumkan di Alkitab, Pak Aceh? Coba di ayat mana itu, Pak? Di ayat mana, Pak? Di ulangan pasal 24. Mana, Pak? Bapak bicara ayat dulu. Di ulangan pasal 24 ayat 16. Jangan, ini kan masalah kita membicarakan masalah tentang penebusan dosa. Ulangan berapa? Iya. Terguncang imannya. Pak Andi. Saya sebentar dulu Pak Akidah, mohon maaf saya Pak Anu. Kalau Pak Anu tidak bisa menjaga diskusi, saya mohon maaf harus tegas ya, saya keluarkan, saya kick. Di ulangan dan di Yeremia tadi Pak ya, di Yesaya ya. Silakan dilanjutkan. Ulangan kata Pak Aceh gini, ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, lalu Pak Aceh mengatakan itu bukan perkataan Yesus. Nah, halo Pak. Halo. Kok di kick sih? Di kick itu. Enggak, bukan di kick.
tolong Pak Andi, Pak Anu, Anda kalau mau diskusi di sini boleh. Anu nih rusak Tapi Anda itu hanya kamu beli merusuh signal saja. dulu kan? Signal itu di daerah masing-masing, bukan Anda yang beli. Gimana sih? Pak Bom, mau diskusi yuk ah. Diskusi yuk. Ayo. Enggak, sebentar. Mohon maaf Pak Admin, di mute semua. Oke. Tadi Pak Akidah Islam belum selesai, gantian satu per satu. Iya, ganti per satu baru Pak Andi yang ngomong. Kan Pak Andi Muslim. Ya, silakan Pak. Baik, silakan Pak Akidah. Saya mau jawab dulu. Pak. Saya mau jawab. Saya butuh waktu 15 menit aja berdiskusi dengan kalian. Iya, Pak Akidah. Silakan. Ada mau jawab. Di Ulangan itu Yesus sudah lahir belum? Belum, karena ini kan perjanjian lama. Ya udah. Jadi siapa yang mengatakan? Nah, jadi ini kata si Kaci, ini perkataan siapa ini dia tanya? Itu perkataan siapa? Saya bertanya kepada Anda. Perkataan Allah. Itu hukum Taurat, kawan. Coba baca baik-baik. Itu hukum Taurat. Iya, saya tahu ini hukum Taurat. Ulangan. Iya, pertanyaan saya. Pertanyaannya saya balik bertanya pada kitab Ulangan itu Yesus sudah lahir nggak pada zaman itu? Belum. Ya, tadi kan pertanyaan Anda, apakah Yesus ada mengatakan, kan begitu, bunuhlah, bahkan Anda membacakan dari Ulangan tadi. Di Ulangan tadi. Iya, itu kan Anda mengatakan itu adalah kata-kata Yesus gitu. Oke, baik. Itu tadi, itu yang saya tangkap, itu poinnya yang saya tangkap. Ya, saya udah jawab. Ya, saya udah jawab secara logika ya. Secara logis. Oke, izinkan saya bertanya satu pertanyaan sederhana. Ya, mau bertanya. Izinkan saya bertanya sekarang. Anda katakan Anda nggak bisa lama. Anda nggak bisa lama, cuma 15 menit. Saya tahu. 20 menit lah. Kalian itu saya tahu. Kalian habis berak, habis itu kabur gitu. Oke. Saya punya satu pertanyaan buat kalian bertiga. Buat kalian bertiga. Tiga, Pak Sal. Buat Pak Sal khusus, saya menyapa Pak Sal. Assalamualaikum Pak Sal. Waalaikumsalam. Ayo, sama siang. Ayo. Pak Sal, ingat suara saya? Ingat. Lanjut Pak. Oke. Makasih Pak Sal. Untuk bertiga saya mau bertanya. Ada berapa banyak anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa? Pertanyaannya nggak berpendidikan. Enggak, saya bukan nggak pendidikan. Aduh, kamu diem, jawab aja. Ada berapa banyak anak? Menurut Al-Quran 4. 4. Oke, siapa aja? Oke, coba Pak Andi yang jawab dulu. Lemparkan ke Pak Andi dulu. Pak Kika, itu nggak perlu dijawab. Itu nggak perlu dijawab. Itu nggak perlu jawab, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya itu. Sebentar. Nggak ada ilmunya. Mohon maaf, dulu Pak Rey. Mohon maaf Pak Rey. Oke, baik. Anda yang nggak punya ilmu. Saya harus sebentar Pak Nabi YouTube, sebentar. Daripada memancing keributan, saya masih yakin dan percaya masih banyak di luar Muslim dan Muslimah yang baik-baik, yang berdedikasi, yang bisa berdiskusi dengan baik. Jadi mohon maaf, harus diturunkan Pak Andi Muslim si Anu. Mohon maaf Pak Rey, biar aja Bu. Di sini saya mau telanjangi dia Bu. Mulutnya mau saya letakkan comberan. Jangan Pak, nanti takut. Benar. Jadi nanti kalau dikit pada takut berarti ini. Bukan takut. Kalau dikit pada takut ini. Bener ini. Admin, kita bicara berdasarkan fakta. Jadi semua viewer melihat. Baik, tolong dibukakan Lukas 5. Kita diskusi sesuai Alkitab, sesuai topik. Ayo. Pak aduh, mohon maaf diturunkan dulu bisa ya? IS 527. Kalau diturunkan pada takut nih. Bukan takut, karena Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik, Pak Anu. IS 527. Ini maksud Bapak kan? Yang mana Pak? IS 527 kan? Ya Remi, yang kita bahas tadi Ulangan pasal 24 ayat 16. Saya kan bertanya, ada berapa anak-anak yang dilahirkan Siti Hawa?
4. Ada, masa 4 lebih loh, Pak. Kaca terdiam, terguncang imannya. Jebahana, Habil, Nazla, Sis, dan Naima. Oh, 6. 6. Nah, itu yang hidup semua ya, Pak ya? kalau si Habil meninggal dibunuh oleh Qabil. Oh, meninggal itu. Ya, Pak. Yang lain nggak ada yang hidup, Pak. Kalau sampai sekarang ada yang hidup, Pak. QS 5 ayat 27, Pak. Keturunannya. Baca. Silakan Anda baca. Kita bicara di sini menggunakan dalil, Pak, referensinya, Pak. Jadi si Kaca terdiam, terguncang imannya. Diam dulu Anda diam dulu. Anda aja nggak bisa jawab. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Enggak, sebentar. Kamu nggak tahu malu ya? Itu lihat Pak Syal aja yang Muslim tertata loh, teratur loh. Kok Pak Ano Muslim tidak mencontohkan akhlak yang baik ya? Padahal pertanyaan ini saya berikan untuk kalian bertiga agar kalian menjawab. Tapi Pak si Anu ini memang mulutnya comberan. Dia nggak ngerti gitu. QS 5 ayat 27 dan diceritakanlah dalam kurung Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua dalam kurung Habil diterima dan yang lain dalam kurung Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia dalam kurung Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Oke. Di sini ada cuma dua nama, Pak. Bapak tadi bilang 4, terus 6. Dalilnya mana, Pak? Kan itu permintaan saya. Dalilnya mana, Pak? Bapak tadi katakan anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa ada 4, itu kemudian kan Bapak ralat 6. Itu membicarakan tentang peristiwa terjadi pembunuhan Habil. Iya, saya kan mengambil 2. Tunggu dulu, Pak. Di sini saya mencatat poinnya 2, Pak. 2 nama. Kalau Bapak mengatakan 4 atau 6, mana dalilnya, Pak? Nggak gini, Habil, Qabil laki-laki atau perempuan? Ini sekarang saya nggak tanya jenis kelamin. Saya tanya 2, Pak. Diam dulu. Saya tanya 2 ini, Pak. Nggak, diam dulu, saya mau tanya. Yang Anda baca itu, Habil dan Qabil itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Di sini tidak ada dikatakan jenis kelamin, Pak. Dan yang menjadi pertanyaan saya nggak tanya jenis kelamin. Ada berapa anak-anak yang dilahirkan? Bapak jawab saja. Laki-laki atau perempuan dua-duanya? Kalau dari sini, Pak, Habil dan Qabil ini jantan, Pak. Jantan, Pak. Oke, jantan. Kalau memang 2 anaknya, kita nggak akan mungkin lahir di dunia ini, Pak. Kadang-kadang perempuan. Itu derita lo. Itu ya, derita lo. Kalau dia bilang itu derita lo. Udah. Gini, Pak. Tunggu dulu. Itu ayat itu menceritakan terjadi peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Ya. Saya nggak tanya peristiwa pembunuhannya, Pak. Saya bertanya, berapa jumlah, berapa orang anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa? Kan itu jawaban pertanyaan saya, Pak. Bapak jawab 4. Kemudian Bapak ralat 6. Bapak mengatakan 2. Ada Habil dan Qabil. Saya katakan 2, merujuk dari apa? Dari ayat yang baru saya baca, Pak. Itu peristiwa tentang apa? Merujuk dari ayat yang saya baca. Ya udah, itu peristiwa tentang apa yang Bapak baca tadi? Intinya, Pak, intinya saya memberi jawaban, mengatakan sesuatu berdasarkan referensi, punya dalil. Jadi saya mau tanya, Anda katakan 4, katakan 6, mana dalilnya, gitu. Oke, saya nanya kembali. Itu mana referensinya? Terjadi. Mana referensinya? Ya Allah. Mana referensinya? Sekarang gini, Anda mengambil referensi. Mana referensi Anda? Referensi Anda mana? Seperti kata Pak Kace, ilmu Anda, pengetahuan Anda hanya katanya, kata guru ngaji Anda. Oke, saya kasih kesempatan ngomong Pak Andi dulu. Silakan Pak Andi. Mana dalilnya? Ini pertanyaan buat kalian bertiga, tinggal. Ya udah, saya kasih saran. Ya udah bertiga kan. Ya udah, Pak Andi Muslim nggak? Mana dalilnya? Silakan Andi Muslim jawab. Karena Anda tadi mengatakan 4, 6, mana dalilnya? Pak Andi macam mana? Gimana? Gimana? Punya dalil? Punya dalil?
Punya dalil? Kalau Nggak nggak ada. punya dalil, nggak usah Nggak ada yang punya bicara. dalil. Nggak usah diskusi. Nggak usah diskusi. Kalau nggak punya dalil, nggak usah Tanya bicara. Muhammad aja di mana ayatnya menyelamatkan. Nggak usah Mereka bisa punya menunjukkan mereka. Ya, sebentar, Pak Nabi YouTube boleh saya menjawab, Pak? Saya Silakan, masuk Pak. ke Nabi YouTube. Oke, oh. Sebentar, Pak Andi, Lebih Pak sopan Akidah Islam. pasal. Supaya Silakan tidak pasal. Nabi Maaf, YouTube, ya. kita diskusi nanti sesuai topik. Silakan pasal. Sabar Andi. Begini ya, supaya kepada semua kawan-kawan Kristen di sini saya sampaikan tentang anak-anaknya Hawa ini. Kalau di Quran hanya ada dua disebutkan. Kalau di kitab-kitab Tarikh, kitab sejarah Islam itu ada memang disebutkan dua anak wanita lagi, tapi lahirnya tidak bersamaan. Untuk dalilnya itu ada di kitab Tarikh, kitab mungkin ada di jalan lain juga ada, di Ibnu Katsir juga ada, tapi saya mungkin nantilah sama-sama kita cari. Setahu saya ada ceritanya. Yang pasti harus ada anak wanita, anak perempuan. Langsung saya pikir karena di Islam hal ini langsung. yang seperti begini bukan tidak ada hubungannya dengan akidah ya. Jadi kebanyakan dari kita hanya tidak terlalu memfokuskan ke sana, Pak. Silakan Ini lanjutkan. kita membicarakan tentang akidah, bukan masalah keturunan Nabi Adam atau bukan. Nggak apa-apa. Saya sambil belajar. Ya, silakan. Langsung, Anda diam, Anda nggak punya ilmu. Nabi YouTube, Anda kita diskusi ilmu, nanti sesuai Anda topik nggak dengan punya si Anu. ilmu, Ayo. Akidah. Ya, Anda Kamu diam dulu. Kamu nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa jawab apa-apa. Udah. Memang saya gini. Saya bisa jawab, tapi saya malas menjawab pertanyaannya nggak sesuai akidah. Anda nggak punya ilmu. Anda nggak punya pengetahuan. Anda nggak Nabi YouTube. Jangan malah. Itu bukan alasan, kawan. Itu bukan alasan. Besar bibes. Ayo. Nggak, kita ini membicarakan Anda tentang itu akidah buat kita. saya. Kenapa Anda lari keturunan? Ya ampun. Bolehlah. Loh, sekarang gini karena kamu saya datang ke sini masuk tentang mengancam, diam aja. Pak Andi, Pak Andi. Saya kepada Pak Andi. Sebentar Pak Nabi YouTube. Sebentar Pak Nabi YouTube. Pak Andi. Pak Andi tolong. Saya kasih Pak Anu. Pak Anu, kamu itu bikin malu Muslim Pak Sal. Muslim Pak Sal aja nggak begitu loh. Setiap masuk ke sini dia punya etika loh. Anda ini spirit dari siapa? Saya bingung kadang-kadang dikasih tahu pelan nggak bisa. Ditegaskan juga nggak bisa. Muslim Pak Sal itu baik loh. Udah. Dari jin. Itu mah dari jin. Rohnya. Kamu kalau nggak bisa tegas nanti saya kasih keluar loh. Karena memang tablik melihat bahwa memang etika kamu tidak ada. Silakan dilanjutkan Pak Nabi YouTube. Boleh saya ngomong. Tadi saya masuk pertama sini saya membicarakan tentang penebusan dosa. Jadi ini pasal, bukan pasal, Pak. Siapa tadi? Pak si Anunya yang ganti nama jadi 99. Siapa ini? Oh ya. Andi Muslim. Akidah, saya udah nggak mau bicara dengan Anda. Anda hanya asumsi. Buat saya Anda hanya asumsi karena Anda punya ilmu, punya pengetahuan. Ayo, kita diskusi. Saran saya, Anda mau masuk sini. Lebih baik guru ngaji Anda datang bawa sini. Udah. Nggak gini. Buat Anda. Gini dulu. Ya, Andi Muslim. YouTube. Saya nggak mau menyebut Anda Nabi. Udah. Saya nggak mau bicara dengan orang yang hanya asumsi. Orang-orang kayak gini biar si Anu yang layanin semua. Ayo, diskusi Nabi YouTube. Ayo. Silakan Pak Anu. Anunya. Siapa yang mau berani dengan saya? Siapa? Andi Muslim. Siapa? Andi Muslim. Anda dengar. Yo. Andi Muslim. Andi Muslim dengar. Ya. Pertanyaan saya punya pertanyaan buat Bukan, Anda. Sesuai topik dong ngomongnya. Kamu mah kemana-mana aja dari tadi ngomongnya. Iya, dulu. Kamu. Nanti kita lari ke topik. Nanya. Ayo, sesuai topik dulu. Kita ke topik, arahnya nih ke topik. Nggak mau. Ini arahnya kamu ke itu topik. lari-lari aja dari tadi. Ya, Andi. topik. Ini arahnya ke topik. Ayo. Dulu YouTube nih ke topik, ayo ke topik. Ini arahnya ke topik. Andi, kok diskusi saya jadi berantakan ya, Pak Andi? Topik. Diam dulu semua, diam dulu. Silakan Pak Andi yang ngomong dulu. Dah. Pak Andi yang ngajak nantang tadi kan? Oke. Nabi YouTube, ini kan sesuai topik. Topiknya apa? Kamu lari kemana? Masalahnya kemana-mana aja.
topiknya ini apa Yesus Muslim atau bukan? Lihat di layar komputer Anda, lihat. Kok kemana-mana acaranya ini? Ini tuh acaranya tuh Pak Yusuf tuh buat apa? Yesus tuh Islam atau bukan? Itu. Ayo kita berdiskusi dengan itu. Ayo mau Alkitabiah, ayo. Islam ya? Menurut Islam. kamu Islam ya? Islam. Dari mana? Dari mana? Admin, share screen ya. Mazmur 5 ayat 8. Silakan kalau berani. Kalau perlu buatkan saya Mazmur 5 ayat 8. Mazmur 5 ayat 8. Ya, sampai tanya ya. Admin, sebentar. Admin kamu buka Mazmur kan? Sebentar saya tanya di Mazmur lagi. Bukan, buka itu. Mazmur 5 ayat 8. Buka. Admin mana? Admin ayo. Bentar ya, sabar ya. Ya, Coba. Pandi santai. Siap. Tidak sopan. Ayo buka admin. Mazmur 5 ayat 8. Alkitabiah, ayo. Iya, sebentar. Saya ingin bicara pada Anda. Bisa bicara santai nggak? Nah, itu si YouTube-nya ngomong yang ngotot lah. Nggak seneng Ini aku. kan saya bicara. Tadi kan saya bicara santai. Santai aja gitu loh. Yo, nyantai. Santai loh. Mazmur 5 ayat 8 buka. Mazmur 5 ayat 8 buka. Ayo. Dia tahu sopan santun. Cuma kamu kalau bicara jangan biadab, ngomong baik-baik. Ayo. Suara saya jelas. Halo. Tadi putus-putus saya dengar. Halo. Mazmur 5 ayat 8 buka. Buka. Halo. Ya, ini. Sudah di Halo. layar. Buka itu. Halo. Baca coba. Iya, sudah di layar, Pak Andi. Coba. Ya, sudah. Baca kamu. Halo. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Itu bersujud orang muslim tuh, Yesus tuh. Sudah, sabar dulu. Silakan bantah tuh. Sudah. Bung Rai. Sudah, silakan Pak Bom jelaskan. Ya, sudah. Saya udah segitu. Kamu Biar bukan baca kitab Mazmur ya. Oke, kamu bilang Yesus bersujud ya. Itu tertulis loh, jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Iya. Udah diam. Iya. Siapa yang mau jawab ini? Nabi YouTube kan? Ayo. Lanjut Pak Bom, lanjut. Bukan Nabi YouTube, ini tertulis nih akibatnya. Diam, cerewet. Aduh, parah banget ini muslim malu-malu yang muslim. Ayo, Bung Rai. Malu. Ya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut engkau. Dikebawain aja Pak, nggak sopan. Suruh dia baca. Yang bicara kurang ajar. Pak. Ya, baca yang sopan. Pak Anu, ayat ini yang tulis siapa? Saya tanya dulu sebelum Bom jawab. Enggak, tulisan dalam kitab mana itu benar nggak ini? Itu kan tertulis saya nggak bohong. Bicara pelan Pak, kan Bapak mau diskusi dengan baik dan benar. Makanya Bom tanya. Oke. Iya, ini kitab Mazmur yang nulis siapa? Jawab aja. Pak Bom tahu siapa yang nulis, kok nanya sama saya ya. Sama saya itu kan Daud tulis kan? itu. Daud kan? Nah, Daud kan? Ya, berarti kitab ini Daud memuji Tuhan dengan cara berdoa, bukan Islam ya. Daud bersujud ya. Jadi Daud bukan Islam. Bersujud. Sebentar. Anu diam dulu anu. Anu diam ya, saya bacanya. Tadi kamu buka di Mazmur 5 ayat 8. Raja Daud cara menyembah Tuhannya. Kamu bilang Islam. Daud menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub dengan cara bersujud. Sekarang saya kasih tahu, Mazmur adalah puji-pujian Daud kepada Allahnya, Elohim, Yahweh Elohim. Ini 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertanyaan saya, kamu ada ulukan tangan nggak? Angkat tangan memuji Tuhan, ada nggak? Sembarang saja kamu. Ya sudah, Bung Rai, itu jawaban saya. Sekarang Jawab. Kalau kalah batik ya. Andi jawab. Udah Andi jawab. jawab. Udah jawab dia itu. Udah bangkrut semua. Andi jawab.
Ditanya nabinya nggak bertanggung jawab, memang nggak ada. Aku Raja Daud Islam. Sejak kapan Daud Islam? Kembarang saja kamu. Ambil kita Mazmur. Itu para bisa pendusta begitu Pak cara diskusinya. Pengikut jin itu. Mau cap-cap saja. Kalau dijawab, saya datangnya saya baptis tuh orang. Udah stres itu. Oke, saya bertanya boleh? Saya bertanya boleh? Karena Andi Muslim kabur ya, Andi Muslim ya. Iya. Itu masih ada itu. Masih ada. Di mute, aku di mute nih, jangan dikit ya. Jawab sebentar semua. Aku menanggapi Pak Bom yang 4 tadi ya. Nabi Daud itu kalau beribadah bersujud, oke. Terus sebentar. Nabi Daud berdoa. Itu kan dari Alkitab kamu yang jelaskan gimana? Bukan. Itu tertulis di halaman 39 Allah Anda itu mengasih izin. Sebentar. Itu tertulis di kitab Anda barusan. Iya, tapi halaman 39 itu jin. Tergoncang imannya semua nih. Ada tergoncang. Bagaimana kita tergoncang dengan itu? Muhammad tidak bisa menyelamatkan, kau doain Muhammad. Bagaimana saya mau tergoncang? Kalau Muhammad masuk surga, ayatnya ada di Al-Quran, ya mungkin bisa tergoncang dengan perkataan. Satu. Nandar, kamu nggak bisa menggoncangkan Muhammad sendiri tidak selamat. Bagaimana mungkin bisa menggoncangkan umat Kristen di sini? Dikik aja sih, kenapa? Oke, saya tanya. Nggak ada Muhammad bisa menyelamatkan. Jadi kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan, siapa yang tertarik dengan pengajaran jin? Ayo, jangan dikit ya, jangan dikit ya. Muhammad itu yang dekat dengan jin. Makanya kamu hargai dong yang ngomong. Tuh kayak pasal dong. Bentar Pak Kace. Tadi Anus sudah bertanya sama Bom, pemirsa sudah mendengar ya. Bom sudah jawab. Sekarang saya mau tanya sama si si siapa namanya nih? Akidah. Nandar itu. Ya sudah biar aja saya mau tanya. Jangan dikit dong. Ya. Oke, saya dulu Anu. Oke, saya boleh bertanya. Ya, sebentar kawan-kawan, mohon maaf ya. Sebentar kawan-kawan, mohon maaf. Silakan Mbak Abri. Terima kasih Pak Akidah Islam. Ini jangan dikit dong. Pak Sal. Jangan dikit dong. Ya karena Anda tidak tahu etika. Ini yang nonton banyak, masih banyak muslim di luar yang masih bagus akhlaknya daripada Anda. Enggak, Pak Andi. Ini kan kita nih room diskusi, Pak Andi. Ya, sebentar Pak Akidah. Saya perlu keluarkan karena daripada spirit kita rusak, daripada Pak Sal juga jadi ikutan emosi karena dia Pak Sal muslim baik loh. Aku lagi diskusi sama Bom, ayo semuanya mau dulu semua. Saja. Takut. Kamu tidak sopan, kamu ya tidak sudah, sopan, tidak tahu sopan santun. Kalau di kick aku berarti Pak Bom takut sama aku. Karena kamu tidak tahu sopan santun. Kita balik ke topik ya. Bahasa tadi Pak Bom kan ngomong 3 dan 4 tadi. Sebentar, aku jawab dulu. Pak Bom jawab. Sebentar dulu. Pak Bom jawab dulu. Menjelaskan 4 tadi. Sebentar. Pak Bom kan tadi ngomong 4 Andi tadi. Muslim, kita tidak akan kemana-mana sebelum Anda menjawab. Sebelum Anda menjawab, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan Pak Bom. Jawab. Dia itu hanya ingin mengacau, bukan kayak Pak Sal. Kalau Pak Sal itu datang, memang dia benar-benar ingin berdiskusi. Jawab. Ayo diskusi topik. Dilanjutkan saja kepada Pak Sal. Tentang topik, ayo. Pak Kace udah terguncang. Sekarang Pak Bom mau terguncang lagi. Sebelum Anda menjawab. Diam dulu Pak Kace. Diam dulu. Sebentar dulu. Lihat tuh Pak Sal, Muslim bisa jaga etika. Tapi ini nyerocok terus semua. Buat timer aja lah saran saya. Timer aja. Udah Kenapa Anda mengatur saya? Allah Anda aja nggak berani ngatur saya. Pak Kika, barusan kan Pak Bom ngomong lah Pak. Saya barusan saya harus menjawab. Andi Muslim, sebelum Anda menjawab pertanyaan Pak Bom, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Kita tidak akan bertanya, tidak akan menjawab apa-apa. Silakan jawab pertanyaan Pak Bom. Anu ini Bom nih. Tadi kamu bilang, kamu bertanya, larinya di Injil Mazmur 5. Nah, kitab Mazmur itu adalah kitab Raja Daud. Raja Daud memuji Tuhannya. Elohim bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Elohim Israel.
Pertanyaannya Anda, Raja Daud bersujud. Nah, sekarang kamu pasang menjerat kamu sendiri. Raja Daud cara menyembahnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ayat-ayat, ya. Mazmur 5 yang tadi Anda katakan itu Raja Daud bersujud. Kemudian di Mazmur 47 ayat 2 itu Raja Daud bertepuk tangan, ya. Kemudian Mazmur 134 ayat 2, Daud memuji Tuhan dengan cara mengangkat tangan, meluluhkan Tuhan. Ya, Mazmur 100 ayat 2 dan 4, ya, itu Raja Daud bersukacita, bernyanyi, ya. Sekarang pertanyaan saya, kamu agama Islam itu melakukan apa yang dilakukan Raja Daud enggak? Kalau Anda mengatakan kalian Islam, Raja Daud Islam, jawab sekarang. Lakukan itu enggak? Udah, gini, dari yang 4 tadi ya, pertama Muslim bersujud. Yang terakhir Muslim mengadakan tangannya. Minimal dari 4 itu 2 Muslim mengerjakan. Sekarang Kristen bukan mengadakan tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Angkat tangan itu berdoa. Angkat tangan, meluluhkan tangan seperti orang menyerah. Gimana sih? Iya, sekarang Kristen sejak kapan orang Kristen mengangkat tangan? Orang Kristen memuji tangan, mengangkat tangan. Nggak ada. Nggak ada gimana? Kenapa tidak bersujud? Kenapa tidak bersujud? Yang saya tanya kamu lihat orang di gereja enggak? Orang bersujud menangis. Kamu baca 1 Timotius 2 ayat 8. Cara orang Kristen berdoa. Ini ayatnya ada nih Mazmur. Saya tanya kamu jangan nih. Kamu ada bernyanyi enggak di masjid? Daud itu menari-menari memuji Tuhan sampai enggak pakai baju. Kamu ada enggak? Bahaya. Jangan gitu dong sampai telanjang gitu masa. Nah, ada tuh. Yang benar. Aduh, kelihatan ini Anda memang otakmu sakit. Bersujud. Pak Rey, sebentar. Bersujud. Pak Rey minta tolong bisa di mute dulu ya. Berikan dulu dibaptis, menyerah aja. Memang dia sengaja Anda jawab dulu, Oke. Nggak usah Pak Bom, saya mohon maaf sekali Pak Bom. Udah, ini aja, Anu dikasih turun aja Pak, nggak berkualitas. Kasih turun Anu aja. Jadinya ribut. Nggak jawab dia, kasih turun aja. Itu orang itu iblis tuh. Oh, bikin malu saja itu. Pak Sal aja yang muslim Nabi Yusuf, lanjut. loh. Saya menghargai yang muslim terima Pak kasih, Sal, Pak Bom. Pak Akidah. Silakan Pak Tadi Nabi saya Yusuf, lanjutkan mohon Pak. maaf karena gangguan jaringan ya, gangguan jaringan. Tadi kan Pak Akidah ya, Akikah apa Akidah ini namanya. Dari QS 5 ayat 2. Saya sebutkan 2 nama. Bapak bilang 4, ada 6. Oke, baik. Ayat itu kan menceritakan tentang peristiwa. Ya, udah kita singkirkan aja, Pak. Kita singkirkan aja, Pak. Karena kita singkirkan ini ya. Kita singkirkan. Ya. Pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaan begini, Pak. Karena kita udah singkirkan, karena saya singkirkan karena apa? Karena banyak timbul masalah jadinya, Pak. Satu ayat kita buka, timbul masalah, Pak. Masalahnya gini, Pak. Kalau Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah saksikan dan dengar bersama ya. Di awal ada si Ucup Bulu dengan keterbatasan dan kedangkalan ilmunya di dalam menanggapi ceramah Ustadz Kainama yang sangat jelas karena berdasarkan data ya, berdasarkan dalil dan tentunya sejarah. Dan penjelasan itu sangat bisa diterima oleh akal pikiran sehat kita karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu berdasarkan Bible itu sendiri ya, dan itu adalah suatu fakta. Nah, si Ucup berusaha mengaburkan ayat-ayat yang dibongkar oleh Ustadz Kainama tadi ya, dan begitu juga di dalam diskusi para oten-oten ini kelimpungan menghadapi Bapak Anu ya, dengan gaya diskusinya yang cukup unik. Dan di dalam diskusi ini pun bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa para oten ini hanya kebanyakan berasumsi, karena ketika dia menggunakan satu ayat kemudian dibandingkan dengan ayat lain itu akan saling bertabrakan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan dan bermanfaat, dan yang pastinya kita sebagai umat muslim akan mendoakan pejuang-pejuang muslim kita, khususnya Ustadz Kainama ya, tetap sehat
walafiat dan dirahmati Allah SWT, dan akan terus meluruskan ajaran-ajaran sesat ya yang coba digaungkan oleh kaum sebelah untuk mempengaruhi akidah umat muslim. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.